ini loh pengetahuan saya, biar orang tahu inilah pengetahuan saya yang tinggi begitu. Tapi Allah berbahasa itu dengan bahasa level manusia. Karena kalau Allah berbahasa dengan level pengetahuannya Allah dan ilmunya Allah, maka kita tidak akan bisa menerjemahkan dan memahaminya. Karena level saya dengan level Allah, level hambanya, level makhluk ini dengan Allah jauh, kayak setetes air dengan samudra di lautan. Nah, inilah kasih Allah. Yang kedua, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu, yang ketiga ya, Nabi Muhammad itu adalah dalam apa namanya, dalam silsilah dia, beliau itu kan bukan keturunan Arab, gitu loh. Maksud saya, ya keturunan Arab ada dalam sejarah silsilah Rasulullah itu, dia darah yang mengendap di tubuh Rasulullah itu adalah darah bangsa-bangsa. Dalam sejarah ya di Taurat ya, Taurat Bani Israel Yahudi itu dikatakan bahwa Nabi Ismail itu dicarikan istri dari orang Mesir. Dari orang Mesir, bahkan salah satu istrinya siapa namanya, istrinya Ismail itu bernama Fatimah gitu, Fatimah yang kemudian menjadi nama putrinya Rasulullah SAW, orang Mesir. Jadi kalau demikian dari ini saja bahwa Rasulullah itu juga ada darah Eropa gitu. Dan ya siapa, Ibrahim itu kan Babylon, orang Babylon. Jadi darahnya Rasulullah ini beda. Kalau siapa namanya, Yahya, Zakaria kan memang dari Ishak murni asli gitu. Tapi ini mencar karena memang siapa namanya, Saroh ya, dan Ismail itu memang dipisahkan jauh gitu sampai ke negeri di luar Yerusalem. Ini menandakan bahwa Rasulullah itu memang dipersiapkan untuk Rasul sedunia, agar nanti hamba-hambanya Allah tidak nuntut, kenapa Nabi terakhir tidak jadi suku bangsa saya. Kemudian pinternya Allah juga, ya inilah pinternya Allah. Nanti orang Madura itu nggak ada, orang Jawa nggak ada, karena ada lita'arofu, saling interaksi. Seperti anak saya, dia itu udah keturunan Jawa, ibunya kan seorang Jawa, saya sendiri orang Madura, jadi udah Jawa. Antara ini pertalian ini sudah ada keturunan bawah-bawah ini bercampur darah-darahnya begitu. Nah, ini nanti betul kalian itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling interaksi. Interaksi ini menciptakan pertalian darah yang nanti suatu bangsa. Ini indah, Al-Quran ini indah betul. Saya menikmati kajian-kajian Gus Beti. Matur nuwun Gus, semoga jenengan panjang umur, bisa memberikan pencerahan. Dan kita banyak tahu betul apa yang dikatakan Gus Beti. Pemikiran agama dan pemikiran agama itu berbeda. Agama dan pemikiran agama berbeda. Pemikiran agama itu bukan agama. Pemikiran agama itu produk ijtihad, gitu. Produk ijtihad dan agama itu ya berbeda. Gitu. Dan demi untuk mencerdaskan hambanya, Allah ini memberikan seluas-luasnya ijtihad, berpikir. Nah ini dan perlu digarisbawahi bahwa Allah ini sangat maha pengasih. Gitu. Kalau kelompok kaum jihadis, kelompok ideologis, bahwa hukum ini hanya satu, hanya ada hukum Allah gitu. Tapi Allah sendiri berfirman bahwa hukum kedua yang harus diterapkan oleh manusia, hukum manusia itu sendiri gitu. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Zulibat alaikumul zillat wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah illa bihablin minallah wa hablin minan nas.
di mana saja kalian akan ditimpa kehinaan, kecuali kalian berpegang teguh kepada hablahnya Allah, aturan Allah, hukumnya Allah, wahablim nanas, dan hukum aturan manusia. Jadi ini sebuah sinergi yang bagus. Betapa Allah itu sangat menghargai hambanya. Dan kita tahu ya, memang ayat itu ditujukan kepada apa namanya, kepada Bani Israel. Ayat itu ditujukan kepada Bani Israel. Yang ditujukan kepada kita. Kita tahu dalam sejarah, memang Bani Israel itu kan terpuruk, terhina. Karena dia tidak bisa menjatuhkan antara hukum Allah dan hukum manusia. Sejak kematian wafatnya Salomo, kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan Selatan. Setelah itu masing-masing dikuasai oleh Babylon dan oleh Syria, kemudian oleh Romawi. Kemudian pada tahun 1948 atas bantuan Inggris, Israel itu mendapatkan hibah, mendapatkan kembali ke Palestina itu. Jadi berabad-abad Bani Israel itu terpuruk, tidak punya negara. Baru tahun 1948 Israel itu merdeka gitu. Dan sekarang Israel itu ngelamak lagi. Aturan-aturan PBB yang disepakati, resolusi itu dihak veto oleh Amerika Serikat, tidak dipatuhi. Nah, ini hukuman Allah ini terus berjalan. Dan ini terbukti bahwa ayat ini, dzuribat alaihimudz zillatu wal maskana wa ba'u bighadabin minallah, ini berlaku. Dan anehnya umat Islam, sebagian umat Islam ya, tidak seluruh bagian umat Islam, ini berpikir bernasib sama dengan agama-agama sebelumnya, yaitu menciptakan agama berdasarkan pemikiran dan ikhtiar mereka yang dijadikan agama. Akhirnya umat Islam terpecah belah di dalam agama-agama ya kita tahu bahwa di dalam Islam itu yang sempurna itu agama. Jadi yang sempurna itu Islam. Innad dina indallahi Islam. Akmaltu lakum dinukum. Jadi yang sempurna itu din. Adapun dalam urusan dunia, sinyalnya sepertinya bermasalah. Tahu daripada sinyalnya bisa merah. Dalam. Sinyalnya bermasalah, bisa merah ya. Pindah posisi. Ini udah pindah posisi, Gus. Gimana? Ya, lanjut. Jadi apa yang dikatakan Gus Beti itu sebenarnya saya tidak ingin sepaham dengan Gus Beti gitu loh. Karena kalau sepaham, ilmu beliau nanti tidak keluar. Mendingan dipancing tidak sepaham gitu loh. Biar beliau mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya. Saya yakin beliau itu banyak ilmunya, cuman ini dikeluarkan dikit-dikit gitu loh. Suatu ketika saya akan tampil dengan menantang beliau, biar keluar semuanya nanti, dan kita ambil manfaatnya. Nggak tahu ini kok saya tampil sepaham dengan beliau gitu. Pingin saya itu tampil di mana saya itu berbeda dengan beliau agar beliau itu mengeluarkan ilmu banyak. Demikian sementara dari saya, monggo dilanjut. Oke, terima kasih Yai Amir Hamzah yang tadi memberikan pandangan-pandangan yang cukup menarik untuk wawasan kita ke depannya ya. Selanjutnya Kang Askal. Monggo Kang Askal, waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun Yi Amir. Gus Betik saya masih ABG. Gus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera selalu, sehat untuk semua para yai, para guru yang ada di roomnya Gus Betik. Iya, kalau saya menyikapi itu bahasa yang ada di Al-Quran itu adalah bahasa Rabbi Allah gitu, atau bahasa Tuhan.
Karena di situ kan Tuhan yang berfirman gitu. Dan kita karena adanya kemajemukan dalam berbahasa itu sepatutnya sudah harusnya bisa gitu, bisa ditranslasikan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi sebenarnya karena tertutupnya, kalau menurut saya gitu ya Gus ya, tertutupnya bahasa-bahasa makna yang sebenarnya itu oleh adanya tafsir-tafsir gitu, yang ditafsirkan oleh orang-orang terdahulu. Mohon maaf sebelumnya gitu. Jadi itu yang akhirnya mendegradasikan daripada isi-isi dari Al-Quran tersebut gitu. Seperti itu sih Gus. Aku sih tanggapannya nggak ada gulanya. Iya, makasih ya. Ya gitu, tanggapan saya sih Gus, menurut saya. Dan inti dari Al-Quran itu satu continuous, keduanya multiguna, dan ketiganya universal gitu, untuk semuanya gitu. Kan bersifat hudalinas atau nasihat. Kategorinya apa sih? Buku panduan untuk kehidupan gitu. Di dalam menjalankan kehidupan itu ya panduannya sudah ada semuanya gitu di situ. Tinggal kita meneliti dan lebih teliti lagi gitu. Kalau aku sih menyikapi kajian-kajian kalau kita berbicara tentang Al-Quran tuh akan seperti itu gitu Gus. Karena yang saya pelajari ya seperti itu gitu selama ini. Itu aja Gus. Oke. Gak panjang lebar. Oke. Mantap sekali ya pandangannya Kang Mas Askal Mansur. Tinggal di mana Kang Askal? Kulo nang Banten Om. Oh, Banten. Serang. Berarti kalau aku pulang ke Sumatera bisa ngelewat gitu. Mampir lah. Iya. Biasanya langsung ke Merak sih kalau bis malam itu ya. Merak baru Bakauni nyebrang ke Sumatera. Oke. Terima kasih matur nuwun Kang Askal atas pandangannya. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi ya sebelum ditutup karena ada persiapan lainnya ini ya. Mas Agustan, monggo Mas Agustan. Nah, itulah. Kalau saya seneng apa ketika ada kontroversi biasanya saya nyelidiki itu. Terutama waktu kalau nggak salah waktu Buya Sakur tuh ya terkait dengan Umi itu yang tadi kita bicarakan tadi tentang Umi. Apakah itu buta huruf? Buya Sakur itu protes sekali itu, kelihatannya nggak suka. Mana ada kamu dengan begitu alasannya. Akhirnya kan saya telusuri juga ya tentang Umi itu ya, Umi. Yang seperti yang di Quran di surah Al-Arab 157 itu. Nabi yang Umi namanya dapat tertulis dalam Taurat dan Injil. Ternyata kalau saya telusuri istilah Umi itu nggak cocok di artinya gitu. Menurut saya nggak cocok. Yang jelas Nabi yang Rasul itu mengasuh dan mengendalikan Taurat dan Injil ya. Ini yang terkait di sisi penduduknya sehingga dia mengendalikan begitu Taurat dan Injil para Rasul itu. Dia mengendalikan, mengasuh dan artinya semua. Artinya Umi juga yang Nabi Muhammad itu juga jelas. Artinya dia mengasuh, artinya dia nggak buta huruf gitu. Nggak mungkin buta huruf, apalagi dijelasin sama Buya Sakur, cocok kelihatannya gitu loh. Jadi istilah Umi ini menjadi hal-hal yang ya kata proteksi aja orang-orang diserang kenapa yang nggak bisa menjelasin mungkin ya terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Itu jelas kalau saya lihat dari artinya Umi ya mengasuh. Dan memang artinya mengasuh atau melahirkan kalau di ibu-ibu melahirkan gitu. Tapi memang jelas memang ada buta huruf. Tapi kalau saya lihat, kalau ngelihat dari sepintas menggabungkan dengan yang lainnya, ternyata mengasuh dan mengendalikan. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu diasuh, dikendalikan oleh Nabi Muhammad dalam mengajar apapun yang terkait dengan terkait bimbingannya itu dikendalikan. Nggak mungkin dikendalikan. Makanya kan aneh juga itu bahasa Arab ditulis sekarang kan bahasa
Quran itu udah ada huruf tambahannya tanda baca. Ya Nabi Muhammad tuh jelas tahu tuh yang diharapkan ya harusnya Al-Quran gundul itu yang benar. Dan itu kalau saya sendiri mentafsirkan dari Arab gundul baru bisa kelihatan. Kalau nggak pakai yang tanda baca, lah pusing kepala saya. Nggak bisa, ternyata dari huruf gundul itu bisa kita menafsirkan oh maksudnya ini gitu loh. Nah saya kan menerjemahkan ini kan mentafsirkan ini pakai huruf gundul, jadi Arab Al-Quran baru bisa melihat oh wacananya ke sana. Tapi kalau pakai yang udah ada, aku tambahin dikit Om Agus. Ya, ya. Di Al-Quran juga menggunakan bahasa simbol. Bahasa simbol biasanya H ya, huruf H itu kalau enggak mim itu di ujung ayat ada simbol titik 3 di atas gitu. Itu huruf simbol, menggunakan simbol juga. Tapi itu harus dimaknai gitu simbol tersebut. Nanti diterjemahkan gitu. Ketika kita sudah dapat penerjemahan dari ayatnya, nanti simbol itu diterjemahkan untuk siapa poinnya gitu. Gitu. benar betul sekali. Tapi yang jelas memang arti Quran itu sendiri adalah bacaan yang memiliki tafsir. Makanya saya kenapa Nabi Muhammad tuh nggak pakai tanda baca itu memang diharapkan manusia itu menafsirkan huruf-huruf gundulnya itu sehingga banyak menghasilkan penafsiran yang cemerlang. Itu diharapkan. Saya aja yang mencoba ya Al-Fatihah itu bisa 10 model lah ya pendekatan dan intinya cuma satu gitu loh. Nah ini kalau kita sekarang hanya ya dibatasin oleh para ulama aja memang akan ada hambatan. Saya terus terang aja satu yang menurut saya yang paling penasaran sama Quran tuh, saya bilang sama Tuhan tuh ya Allah tunjukkan saya bahwa ada kata gelombang, arti gelombang di Al-Quran. Kenapa? Gelombang itu penting kata saya. Kalau nggak ada di Al-Quran, nah itu aneh kata saya. Kenapa? Antar planet-planet yang ada antara saya itu pasti ada gelombangnya. Ya itu saya cek ternyata ada. Oh gelombang itu ada. Saya temuin tuh. Jadi di ayat kursi itu sendiri ternyata banyak gelombang. Oh akhirnya ini kelihatannya banyak tantangan, cuma kenapa kaum muslimin itu nggak berani menggali tafsir? Padahal tafsirnya saja 10 model ya, apalagi orang-orang yang lain yang mungkin bisa 20 model Al-Fatihah itu. Nah itu ya mudah-mudahan ada terangsang untuk menggali sendiri gitu. Karena Quran itu artinya tafsir, bacaan yang bertafsir gitu. Gitu aja Gus Batik. Mantap Mas Agus. Kenapa tidak berani itu ya menabrak tafsir yang sudah ada gitu kan yang ditetapkan oleh orang-orang terdahulu gitu ya Om Agus ya. Benar. Itu yang jadi permasalahan. Harusnya saya itu maka tuh ayat kursi itu sebenarnya ayat menerangkan tentang alam semesta. Cuman entah kenapa ya saya tuh bingung kenapa orang muslim tuh disuruh baca ayat kursi, tapi ternyata itu puja-puji itu yang hebatnya alam semesta. Wasya kursi usama itu jaringan gelombang yang mengikat antara daratan. Ardi itu adalah daratan itu bisa planet-planet. Iya daratan ardi. Nah kemudian yang kita pijak ini. Samawati itu ternyata gelombang. Itu yang menghubungkan itu. Wow. Kata saya kenapa nggak diartikan gini gitu. Ayat kursi itu hebat sekali. Malah diantara membuat antara gelombang kedua gelombang dan daratan itu mudah sekali katanya. Nah itu banyak arti-artinya. Apalagi diikat dengan kursi istilahnya tuh kedudukan di Allah itu di mana Aras. Pasti itu ternyata itu penguncinya. Saya ikat tuh gelombang-gelombang itu asik. Artinya mengunci itu, dikunci. Saya pegang itu gelombang-gelombang itu antara yang menghubungin antara planet-planet
atau semua bintang-bintang, saya genggam itu. Makanya semua bisa ketahuan sama Allah. Jadi gelombang-gelombang, ya termasuk ya materi gelap sama materi terang, itu diikat semua sama dia, ditekan. Ternyata itu, as itu diikat gitu loh. Nah itulah kalau saya lihat, saya terkesima itu. Karena apa, saya kan agak protes sama Tuhan. Kenapa nggak ada gitu, ternyata udah ada jelas. Ya alhamdulillah kalau saya, oh ya udah puas. Gitu aja. Saya banyak protes sama Tuhan ya. Tapi ternyata saya dikasih penerangan gitu. Gitu Gus Betik. Ya karena banyak protes itu makin banyak pengetahuan yang didapat, Om Agustan. Ya termasuk Karena kita menggali di situ. Quraisy. Apa tuh Quraisy? Masa bangsa Quraisy itu bahasa Jawa. Ternyata saya Quraisy itu kan bertukar. Ya, Translator ke bahasa Indonesianya. Itu saya telusuri ya bisa juga. Tapi bahasa Quraisy itu ternyata ada juga yang mengatakan ikan. Saya telusuri tuh. Jadi terkait sang ikan yang begitu pasrah dengan alur proses di alam ini di medianya itu. Itu wah itu betul, pertukaran juga bisa. Bertukar gitu. Atau barter. Betul. Dia pertukaran. Jadi mengarungi itu loh. Mengarungi lautan, segala sesuatu. Itu dia pasrah sekali sama Tuhan. Tapi cocoknya tuh sang ikan. Saya temuin sang ikan itu. Hubungannya sang ikan yang menelusuri. Larinya ke itu dong, ke cerita dong Om. Memang cerita tentang kepasrahan ikan tuh mau ditangkap orang, mau ditangkap ini, itu pasrah sekali. Tapi dia mencari makan gitu loh. Mencari makan. Memang kalau saya lihat yang surat-surat Makiyah itu cerita semua. Watini wa zaitun itu, watini itu lain artinya. Tersendiri itu, bukan buatin. Tapi memang terkait dengan zaitun yang mempunyai efektivitas hebat gitu. Penelitian sejak dulu ini cerita tentang zaitun itu. Bukan buatin gitu. Saya lihat itu aja, saya tertarik aja gitu. Misalnya kutiba yang tentang puasa itu kan kutiba titik-titik itu apa saya nggak tahu, itu ternyata ada catatan sejarah. Kutiba kan catatan, ternyata sejarah mengatakan bahwa puasa itu menimbulkan imunitas. Itu kan teori terbaru gitu. Nah, imunitasnya ada itu kalimatnya, ya kekebalan betul juga. Ya itu artinya menimbulkan kekebalan, jadi merangsang kekebalan, itu kekebalan tubuh. Jadi kalau kita puasa itu akan menimbulkan efek. Jadi dengan puasa sehari itu bisa mengefek bagus di kesehatan. Oh saya lihat itu. Itulah saya melihat ini hebat luar sebenarnya ya tergantung teman-teman yang Islam itu mau nggak mau menggali tafsir yang agak yang huruf gundul ya. Saya selalu pakai huruf gundul, nggak mau pakai yang cetak, itu pasti nggak bisa. Gitu. Ya balik lagi Om Agustan. Yang mengaku kitab sucinya Al-Quran itu mau nggak menggali Al-Quran tersebut tanpa menggali kitab-kitab lain. Artinya fokus ke kitab sucinya yang diaku kitab suci itu gitu. Sekarang ini kan jarang sekali kan pendidikan yang merujuk kepada langsung ke poin ke kitab suci, melainkan ke kitab-kitab yang lain. Gitu. Di setiap pengkajian pun ya selalu ininya sebutannya dasarnya kepada kitab-kitab lain, bukan kepada Al-Quran. Entah kayak yang menerangkannya itu nggak paham terkait Al-Quran ataukah gimana gitu. Itu sih yang akhirnya kita sendiri kehilangan tongkat terhadap Al-Quran tersebut, kehilangan pandomannya gitu, kehilangan pandomannya, akhirnya ketinggalan tuh Al-Quran tuh. Miris kalau buat saya. Apalagi ya umat-umat Islam yang di TikTok ini yang saya amati itu ya yang penuh kefanatikan, penuh emosional gitu. Tidak termasuk ya Pak Agustan, Gus Betik nih, Pak Amir, Pak Gus Pampir nih nggak termasuk nih kalau ini. Gitu. Oke,
tamu-tamu terhormatku, seperti tajuknya batas waktu ya, semua ada batas waktu. Pengetahuan kita juga itu relatif pada batas waktunya. Ya, makanya kalau ada yang berubah itu bukan sesuatu yang harus disikapi secara a priori ya. Terima saja sebagai pengetahuan, nanti diproses, kalau mau dilanjutkan diterima sebagai kebenaran monggo, kalau dianggap salah ya monggo, tetapi sebagai informasi itu seharusnya diterima saja dengan menyingkirkan rasa-rasa a priori. Karena apa? Karena kita hidup dalam batas waktu yang itu relatif. Oke, itu dari aku karena waktu juga sudah membatasi kita. Sekarang pukul 11.02 persiapan untuk duhur dan segala macamnya. Maka aku minta 1 menit dari tamu-tamu terhormatku, tanpa mengurangi rasa hormat yang di bawah yang nggak sempat naik. Aku juga ucapkan terima kasih ya. 1 menit untuk kita mulai dari Kang Gus Mampir untuk closing statement. Waktu dan tempat kami persilakan Kang Gus Mampir. 1 menit untuk Anda, silakan di closing. Ya, kembali saya ungkapkan bahwa jodoh itu nggak kemana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak ada jodohnya. Kira-kira gitu aja, Gus. Terima kasih, terima kasih. Yai Amir Hamzah, monggo 1 menit waktu dan tempat kami persilakan untuk di closing statement. Kalau saya begini, sebaiknya memang betul apa yang dikatakan saudara lain. Al-Quran itu harus berjalan penafsirannya. Jangan sampai stagnan untuk masa-masa tertentu. Karena menstagnankan Al-Quran, pemaknaan dan pengertian Al-Quran sama dengan menciptakan para keledai yang membawa kitab suci. Jadi Allah menyebut di dalam Al-Quran itu banyak keledai di masa lalu. Jangan sampai maksudnya kita mempunyai nasib yang sama, banyak keledai, dan para keledai pemikul kitab suci itu yang mengendalikan kita. Nah, ini tambah rusak nanti. Begitu, Gus. Monggo. Lanjut. Terima kasih pesan yang sangat agung sekali dari Pak Yai Amir Hamzah ya, mengingatkan kita bahwa sudah sering kita diingatkan jangan seperti keledai ya. Jadi bawa kitab kemana-mana tapi paham aja enggak. Karena pemahaman dia itu digadaikan berdasarkan pemahaman orang lain gitu ya. Padahal ada batas waktu tadi. Bisa jadi tafsir dulu begitu, tafsir sekarang nggak begitu. Bagaimana tentang besi itu diturunkan dari langit, itu kan perlu tafsir saintis yang kekinian. Kalau yang progresif itu bisa menerima, tapi yang konservatif kan, oh masa besi kok dari langit, kan dari begitu. Itu salah satu contoh saja bahwa batas waktu itu jangan kita buat sesuatu yang mengerikan, tapi biasa-biasa saja. Oke, terima kasih Yai Amir Hamzah, semoga sehat selalu, sudah singgah di channel yang Butik. Kita lanjutkan. Amin, amin. Mas Agustan 1 menit di closing statement. Silakan, waktu tempat kami berikan untuk Anda. Kalau saya cuma ada Quran itu artinya adalah bacaan bertafsir. Nah, silahkan ya sehari-hari yuk melakukan penafsiran sendiri. Yang penting sesuai dengan Halo? Ada gangguan signal sepertinya Mas Agustan. Halo Mas Agustan? Oke. udah ya itu aja, Gus. Oke, Udah terima selesai. kasih Mas Agustan. Terakhir Mas Aska, silakan closing statement-nya 1 menit untuk Anda. Waktu dan tempat kami Ya, silakan. terima kasih Gus Betik ya sudah diperkenankan bergabung, tentunya untuk membuka pemikiran kita bersama. Ya, kalau saya balik lagi mengulas kalau inti dari Al-Quran itu adalah satu continuous, keduanya multiguna, dan ketiganya universal untuk kebutuhan semua makhluk hidup. Makhluk hidup terutama manusia gitu. Kalau Anda tidak paham dengan Al-Quran, pahami alam. Kalau Anda tidak paham dengan alam, pahami diri Anda sebagai pelaku di dalam kehidupan ini. Itu aja sih Om. Matur nuhun. Mantap, terima kasih untuk semuanya. Salam akhir dari aku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk semuanya yang di atas, yang di bawah, aku ucapkan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Buru-buru amat, Gus. Belum apa-apa udah selesai ini.